Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan ke-12, saya akan memaparkan presentasi dengan judul Peran Lembaga Birokrasi dalam Sistem Politik Indonesia dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan kode seksi 2020420176 yang diampu oleh dosen Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Sebelum saya masuk kepada pemaparan presentasi kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irfan Idriana Surya dengan NIM 20042110, berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan membahas dua indikator. Yang pertama, sistem politik dan birokrasi. Yang kedua, peran lembaga birokrasi terhadap sistem politik Indonesia. Sebelum saya masuk kepada pembahasan terhadap dua indikator di atas, terlebih dahulu saya akan menyampaikan latar belakang dari pengangkatan judul dalam presentasi saya kali ini. Sebagaimana analisis sistem politik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan politik terkemuka, yaitu David Easton, dalam tulisannya yang berjudul An Approach to the Analysis of Political System, yang dimuat dalam jurnal World Politics, volume 9 nomor 3 pada April 1957. Munculnya analisis sistem politik berangkat dari keinginan Easton untuk mengembangkan teori yang berorientasi empiris untuk menjelaskan kehidupan politik sebuah negara. Dengan cara apa? Dengan cara memeriksa bagaimana bekerjanya institusi-institusi seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan aktivitas menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan juga termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai wujud dan konsekuensi dari praktik politik, seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan. Di samping itu, usaha untuk mengetahui struktur tempat terjadinya praktik-praktik tersebut juga penting untuk didiskusikan. Baiklah, pembahasan indikator yang pertama yaitu tentang sistem politik dan birokrasi. Pada pembahasan ini, saya akan membahas dua subindikator. Yang pertama, sistem politik Indonesia, dan yang kedua, birokrasi. Satu, sistem politik Indonesia. Sistem politik, menurut Andre Hewitt, adalah sebuah istilah yang mencakup tidak hanya mekanisme dalam pemerintahan dan institusi-institusi dalam negara, melainkan juga struktur dan proses bagaimana interaksinya dengan masyarakat yang lebih luas. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Subindikator yang kedua yaitu tentang birokrasi. Dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan. Sejalan dengan itu, menurut Toha, dalam karangan Mustafa tahun 2013 halaman 7, memaknai birokrasi sebagai cara kerja yang rasional, impersonal, dan legalistik. Dalam karangan Mustafa tahun 2013 halaman 18, mengaitkan konsep birokrasi dengan fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yang mana terdapat 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi instrumental, yang mana merupakan penjabaran perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi politik, yang merupakan memberi input berupa saran, informasi, visi, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan. Fungsi yang ketiga
yaitu fungsi katalis public interest, yakni mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan di dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non-rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal, dan menciptakan resource mix yang optimal untuk mencapai tujuan. Pembahasan indikator yang kedua yaitu peran lembaga birokrasi terhadap sistem politik Indonesia. Seperti yang diungkapkan dalam section sebelumnya, bahwa peran birokrasi publik tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang merupakan political setting perilaku birokrasi publik. Dalam kasus Indonesia, kajian terhadap birokrasi publik tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagaimana sistem politik Indonesia terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 subindikator. Yang pertama lembaga birokrasi eksekutif, yang kedua lembaga birokrasi legislatif, dan yang ketiga yaitu lembaga birokrasi yudikatif. Subindikator yang pertama yaitu lembaga birokrasi eksekutif. Dalam lembaga birokrasi pemerintahan di Indonesia terdapat 2 sistem pemerintahan. Yang pertama sistem parlementer dan yang kedua sistem presidensial. Dalam sistem parlementer, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh 2 lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang memimpin yang kabinet dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ia biasanya adalah pimpinan partai politik yang merupakan pemenang dari pemilihan umum. Sementara fungsi kepala negara dijalankan oleh presiden atau di negara monarki yang kita kenal dengan raja atau ratu. Sebagaimana dalam karangan Lichipart tahun 1995 halaman 37-38 mengatakan, kekuasaan kepala negara cenderung bersifat simbolis dan tidak menjalankan kekuasaannya nyata dalam kehidupan politik sehari-hari, sehingga ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam sistem presidensial, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dijalankan oleh presiden, yang dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun dipilih oleh lembaga tertentu dengan masa jabatan tertentu. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mengangkat menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet dan bertugas sebagai pembantu dan bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai kepala negara, presiden memegang berbagai kekuasaan simbolis. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama kuat, karena kedudukannya memperoleh legitimasi melalui pemilu yang terpisah. Sebagaimana yang tertuang dalam Lichipart tahun 1995 halaman 44 sampai halaman 47 mengatakan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak bisa memberhentikan presiden, kecuali karena alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses panjang. Subindikator yang kedua yaitu lembaga birokrasi legislatif. Sistem politik di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan lembaga legislatif. Hal ini didasari bahwa sistem politik tersebut terbentuk karena aturan perundang-undangan yang selalu berubah, terkesan dinamis mengikuti perkembangan zaman dan civil society yang ada di masyarakat Indonesia. Lembaga legislatif merupakan cerminan sistem perpolitikan dan sistem perpanjangan tangan partai politik yang ada dan ikut pemilu. Peranan utama dari lembaga legislatif adalah fungsi representasi atau perwakilan. Selain peranan di atas, peranan legislatif lainnya dalam sistem politik Indonesia terdapat 6. Peranan yang pertama yaitu fungsi pembuatan undang-undang. Dalam bahasa Rene, fungsi tersebut adalah state making function dan bukan law making function. Peranan yang kedua yaitu constituent function.
Lembaga legislatif dalam kebanyakan sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertentu terhadap penguatan dan amandemen dari konstitusi mereka. Peranan yang ketiga yaitu electoral function. Yang dimaksud dengan electoral function dalam hal ini adalah bahwa lembaga legislatif memiliki peran dalam memilih beberapa atau bahkan seluruh pimpinan lembaga eksekutif. Dalam sistem parlementer, lembaga legislatif adalah lembaga yang memilih siapa yang menjadi Perdana Menteri di negara itu. Peranan yang keempat, yaitu financial function. Lembaga legislatif dalam sistem demokrasi modern adalah lembaga yang menentukan sifat dan jumlah pajak, dan hanya keuangan rakyat secara legal dapat dikeluarkan disetujui oleh lembaga legislatif. Peranan yang kelima, yaitu executive function, yang merupakan sebagai tambahan dalam bentuk bertindak terhadap anggaran lembaga eksekutif. Dan peranan yang terakhir yaitu judicial function. Beberapa negara demokratis juga melakukan fungsi yudisial. Nah, dari berbagai fungsi atau peranan dalam lembaga legislatif ini, akhirnya melahirkan salah satu aturan tentang pemilu, yang mana pemilu merupakan sebuah bentuk adanya pengaruh dari lembaga legislatif terhadap sistem politik di Indonesia. Peranan penting dari sistem pemilu ini bertindak sebagai saluran yang melaluinya seluruh warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban dari para wakil terpilih mereka, yang mana sistem pemilu membantu menetapkan batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai untuk menuliskan imbauan mereka kepada para pemilih dengan cara-cara yang berbeda. Subindikator yang ketiga adalah lembaga birokrasi yudikatif. Di bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu fungsi dari lembaga yudikatif adalah judicial review. Judicial review pernah mendapatkan kritikan sebagai tidak demokratis. Mereka berpendapat bahwa judicial review adalah pucuk non-demokratis pada sebatang pohon yang terhormat. Serangan terhadap judicial review yang dianggap tidak demokratis didasarkan pada pemikiran bahwa konstitusi harus diizinkan berkembang tanpa penguasaan kehakiman. Fungsi dan efek judicial review adalah memberikan atau menolak persetujuan kehakiman pada suatu undang-undang yang disahkan mayoritas dalam lembaga legislatif dan disetujui lembaga. Apabila lembaga kehakiman menyimpulkan bahwa undang-undang terkait bertentangan dengan konstitusi, maka lembaga kehakiman membatalkan undang-undang itu. Sebagai contoh, di masa Orde Baru, yang merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sedangkan di masa reformasi, yang merupakan tata urutan peraturan tersebut diubah dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Karena itu, lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang memiliki peran penting sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya Undang-Undang Dasar dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia sendiri, fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, yang mana keduanya memiliki peranan yang sama sebagai pengawas dan pemantau berjalannya Undang-Undang Dasar dan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari pemaparan presentasi saya kali ini adalah bahwa lembaga birokrasi Indonesia memiliki peranan tersendiri terhadap sistem politik Indonesia terkait dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas di negara Indonesia. Baiklah, itulah paparan presentasi saya kali ini. Terlebih dan terkurang, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada para pendengar saya minta maaf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah
dalam penyelesaian presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.